Pemirsa, belakangan ini kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan berasrama menjadi perhatian publik, di mana sejumlah kasus yang terungkap menunjukkan kekerasan seksual ini dapat terjadi di berbagai institusi pendidikan yang menerapkan sistem asrama, baik itu sekolah umum ataupun lembaga pendidikan agama begitu. Dan juga kondisi ini menimbulkan kekhawatiran karena lingkungan pendidikan yang seharusnya menjadi tempat aman dan nyaman bagi para peserta didik justru berpotensi menjadi ruang pelanggaran terhadap hak-hak anak. Inilah dialog publika pada hari ini yang akan kita bahas, di mana kita akan menggali sejauh mana mekanisme pengawasan dan perlindungan anak di lembaga pendidikan berasrama di Kalimantan Timur dengan tema kekerasan seksual di balik dinding sekolah berasrama. Bersama saya Elma Pratiwi, saya akan memperkenalkan narasumber yang sudah hadir pada hari ini. Yang pertama adalah Bapak Muhammad Isnaini, Kabid Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam dari Kanwil Kemenak Provinsi Kalimantan Timur. Selamat sore Pak Isnaini. Selamat sore. Selain Pak Isnaini, saudara, kita juga sudah kehadiran dari Pak Gunawan, pengawas sekolah Disdikbud Provinsi Kalimantan Timur. Selamat sore Pak Gunawan. Selamat sore. Dan terakhir, kita akan memperkenalkan yang ada di studio tentunya Ibu Rina Zainun, Ketua TRC PPA Kalimantan Timur. Selamat sore Bunda Rina. Selamat sore. Baik, selain ketiga narasumber yang hadir di studio pada hari ini, saya juga akan memperkenalkan yang sudah bergabung melalui virtual Zoom, yakni Ibtu Reni Witasari, PS Panit Subdit 4, Renakta Polda Kalimantan Timur. Selamat sore Ibtu Reni. Selamat sore Mbak dan Ibu-Ibu sekalian yang ada di studio. Baik. Terima kasih. Baik, Ibtu Reni dan juga seluruh narasumber dan pemirsa, kita akan berbincang mengenai tema kita pada hari ini, kekerasan seksual di balik dinding sekolah berasrama. Namun sebelumnya kita akan hadirkan terlebih dahulu prolog berikut ini. Meningkatnya kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan berasrama menjadi alarm serius bagi dunia pendidikan di Indonesia. Sejumlah kasus yang terungkap dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa lingkungan berasrama yang seharusnya menjadi tempat belajar dan pembentukan karakter juga dapat menjadi ruang yang rentan terhadap terjadinya penyalahgunaan wewenang, relasi kuasa yang tidak seimbang hingga tindakan kekerasan seksual. Potensi terjadinya kekerasan seksual tidak hanya terdapat di lembaga pendidikan agama seperti pesantren, tetapi juga di seluruh lembaga pendidikan yang menerapkan sistem boarding school lainnya. Di Provinsi Kalimantan Timur, isu ini menjadi semakin relevan seiring bertambahnya jumlah sekolah dan lembaga pendidikan berasrama yang menampung siswa dari berbagai daerah. Kehadiran sekolah berasrama memang menawarkan banyak manfaat, mulai dari pembinaan karakter hingga peningkatan kualitas pendidikan. Namun di balik manfaat tersebut diperlukan sistem perlindungan anak yang lebih komprehensif, termasuk mekanisme pelaporan yang mudah diakses, pemeriksaan latar belakang tenaga pendidik dan pengasuh, pengawasan rutin oleh pihak eksternal, serta pendidikan tentang hak-hak anak dan pencegahan kekerasan seksual bagi seluruh warga sekolah. Penguatan kebijakan perlindungan anak di lingkungan pendidikan berasrama harus menjadi perhatian bersama sebagai bentuk mencegah munculnya korban kekerasan seksual di dunia pendidikan. Selain itu, transparansi dalam penanganan kasus, pendampingan psikologis bagi korban, serta pemberian sanksi tegas terhadap pelaku merupakan bagian penting dalam membangun lingkungan pendidikan yang aman dan sehat. Melihat meningkatnya kasus yang terungkap ke publik, pertanyaannya, kini apakah sistem pengawasan, pelaporan, dan perlindungan anak yang saat ini diterapkan di lembaga pendidikan berasrama di Kalimantan Timur sudah benar-benar mampu mendeteksi, mencegah dan menangani kekerasan seksual secara efektif sebelum menimbulkan korban lebih banyak lagi? Saksikan pembahasan selengkapnya dalam Dialog Publika. Saudara, kami juga membuka layanan interaktif untuk Anda yang ingin bergabung, yakni di 08 dan bisa Anda saksikan juga di layar kaca Anda di 011 4900 0046. Dan kita akan mulai dialog publika pada hari ini. Saya ingin langsung saja ke Pak Gunawan terlebih dahulu dari pengawas sekolah Disdikbud
Provinsi Kalimantan Timur. Pak Gunawan, dari sisi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tentunya melalui Disdikbud Kaltim, apakah ada peta jalan untuk sekolah berasrama di Kalimantan Timur saat ini begitu? Mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu, Pak Gunawan. Oke, terima kasih. Saya mewakili dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kalimantan Timur. Berterima kasih pada TVRI untuk mengangkat isu yang sangat penting ini ya, krusial untuk kita semuanya. Mungkin hari ini kita coba akan mendiskusikan tentang bagaimana kekerasan ya di sekolah, ini bagian juga dari transparansi publik ya, bagaimana pemerintah Provinsi Kalimantan Timur atau Dinas Pendidikan Kalimantan Timur tentang penanganan kekerasan ini. Nah, di Kalimantan Timur ya melalui Perda itu ada tentang pengelolaan pendidikan. Salah satunya itu memang ada sekolah unggulan. Salah satu sekolah unggulan itu adalah memiliki ciri itu berasrama. Jadi untuk existing sekarang itu sekolah berasrama di Kalimantan Timur itu ada sekitar 5. Itu ada kalau di Samarinda ada SMA Negeri 10, SMK SPP Negeri Pertanian Samarinda, kemudian di Tenggarong itu ada SMA 3 Tenggarong, kemudian di Sangatta ada SMA Negeri 2 Sangatta Utara, di Berau itu ada SMK 3 yang di Kecamatan Pulau Derawan ya, itu yang untuk negeri. Dan di lainnya mungkin ada juga yang berasrama tetapi mungkin hanya tidak bukan seperti boarding yang ditetapkan oleh ketetapan gubernur gitu yang ditanggung oleh pemerintah provinsi. Nah, sekolah boarding ya memang salah satu menjadi kebijakan yang sangat penting untuk dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur karena salah satu untuk membangun siswa unggul ya, generasi unggul, generasi emas di Kalimantan Timur. Itu salah satu pemikirannya adalah membangun kembali atau menguatkan kembali tentang sekolah berasrama ini. Nah, jadi dalam sekolah berasrama itu harapannya tidak hanya kemudian tentang membangun kompetensi akademik, tapi juga bagaimana kemudian dengan sekolah berasrama ini membangun semua kompetensi atau secara utuh siswa itu selama 3 tahun itu. Memang tantangannya sekolah berasrama karena dia berada di sekolah ya 24 jam, maka tantangannya memang dalam interaksinya itu ada banyak dinamika yang akan terbang, baik itu sesama siswa sendiri maupun kemudian dengan pengelola, kemudian pihak guru dan seterusnya. Ya, maka memang di dalam pengelolaan sekolah berasrama ini saya kira ada beberapa pilar ya yang coba dibangun oleh Dinas Pendidikan itu, yaitu pertama adalah tentang bagaimana pengawasan ya, kemudian pengawasan, kemudian penanganan ya, termasuk untuk sekolah yang berasrama, termasuk kemudian tadi itu bagian pertama itu bagaimana kemudian siswa itu atau sekolah berasrama itu dibangun gitu, maksudnya sistemnya di awal kayak gitu. Kemudian ini. Baik. Nah, memang tantangannya tadi itu ya dalam interaksi tadi itu yang perlu dibangun kayak pengawasan dan seterusnya. Nah, memang untuk sekolah berasrama secara ininya ya untuk kebijakan itu memang masih ada penanganan diperbaharui terus-menerus untuk ini, kemudian selain kemudian kualitasnya itu lebih bagus, juga termasuk salah satunya sistem itu supaya mencegah hal-hal yang tidak diinginkan tadi. Penyalahgunaan atau seperti apa? Sebenarnya di Dinas Provinsi Kalimantan Timur tentang kekerasan itu sebenarnya ya zero accident lah kalau bisa ya, tidak ada zero tolerance lah terhadap kekerasan ini sebenarnya. Jadi tidak ada harapannya itu tidak ada pemakluman atau kemudian pembiaran tentang kekerasan ini, baik itu kekerasan verbal ya, fisik ya, kemudian atau seksual, eksploitasi dan seterusnya. Baik. Namun apakah sampai saat ini untuk pelaporan terhadap kekerasan kepada anak-anak yang berada di asrama begitu ya, sekolah berasrama di negeri ini 0 begitu atau seperti apa? Iya, untuk sementara untuk
data yang ini yang saya peroleh ini mungkin belum ya untuk yang 5 tadi ya, yang 5 tadi ya mungkin yang lebih banyak yang kita dengar itu yang malah yang kayak swasta gitu atau yang kayak pesantren ya. Seperti itu. Kalau yang ini yang khususnya yang ini yang boarding ya, yang berasrama. Tapi kalau mungkin sekolah umum itu ada ya tentu yang sekolah non boarding ya. Tapi kalau sekolah boarding untuk sementara itu belum ada dan mudah-mudahan itu tidak terjadi karena sebenarnya juga ada sistem yang dibuat setiap sekolah itu ada kan ada tim pencegahan gitu ya. Cuman ini memang perlu tetap terus diperkuat dan dievaluasi sepertinya seperti itu. Baik. Saya ingin ke Pak Muhammad Isnaini begitu tadi sempat dikatakan juga oleh Pak Gunawan bahwa sampai saat ini mungkin data yang bisa disampaikan adalah lebih banyak ke arah lembaga pendidikan keagamaan begitu ya, ataupun swasta. Mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa begitu Pak Isnaini peta jalan yang dimiliki oleh Kemenak Kalimantan Timur terhadap para lembaga pendidikan berasrama yang ada di Kaltim sejauh ini seperti apa? Baik, terima kasih. Yang pertama ingin kami sampaikan kepada TVRI Kalimantan Timur ya, yang sudah menginisiasi kegiatan ini. Kami dari Kementerian Agama sekali lagi menyampaikan terima kasih ya. Dan ini menjadi hal yang sangat penting di tengah-tengah informasi yang berkembang saat ini, khususnya yang berkaitan dengan lembaga pendidikan keagamaan yang ada di Indonesia, khususnya kita yang ada di Kalimantan Timur. Berkaitan dengan keberadaan pondok pesantren ya yang ada di Kalimantan Timur, di sini perlu kami sampaikan atau perlu kami informasikan bahwa untuk pondok pesantren itu ada 2. Jadi pondok pesantren itu ada yang modern atau diistilahkan dengan khalafi dan ada pondok pesantren yang tradisional atau salafiyah. Ya, jadi ada 2 itu. Nah, pondok pesantren yang modern atau khalafi ini di dalamnya ada lembaga-lembaga pendidikan formal, ada MTS, ada aliyah. Kalau di jenjang umum itu ada SMP, ada SMA maupun SMK. Nah, seperti pondok pesantren Hidayatullah ya. Jadi mereka ada lembaga pendidikan formal. Nah, jadi itu yang pendidikan atau pesantren yang modern. Ada lagi pondok pesantren yang salafiyah atau yang tradisional. Nah, itu jenjangnya itu kebanyakan di Indonesia dan termasuk juga di Kalimantan Timur itu ada pendidikan dari jenjang wusta dan ulia. Jadi wusta itu jenjangnya SMP atau sanawiyah sederajat. Kemudian yang ulia juga itu yang aliyah atau SMA atau SMK sederajat. Nah, itu yang ada di Kalimantan Timur. Nah, secara resmi berdasarkan data emis yang ada di Kalimantan Timur, termasuk juga kita dari Kementerian Agama bahwa pondok-pondok pesantren tersebut yang tercatat secara resmi itu ada 257 pondok pesantren yang ada di Kalimantan Timur. Itu belum termasuk lembaga-lembaga yang lainnya, ada madrasah diniyah, ada LPQ ya. Tapi ini juga kami ingin menginformasikan terkait dengan lembaga pondok pesantren yang terdata secara resmi di emis yang ada di Kementerian Agama. Dan ini pondok pesantren yang tercatat secara resmi. Nah, dalam perjalanannya bahwa pondok pesantren yang ada di Indonesia termasuk yang di Kalimantan Timur ini memang rata-rata kan berasrama semua itu. Mereka nginep semua di situ. Kemudian mereka mengikuti pembelajaran, pada pagi hari itu pembelajaran mereka di jenjang pendidikan formal, kemudian pada sore atau pada malam hari mereka mengikuti pembelajaran dengan sistem pondok seperti itu. Berarti 257 ponpes ini termasuk yang modern begitu Pak? Termasuk yang ada 26. Itu yang modern itu 257, yang 26 itu yang salafiyah. Oke. Ya, salafiyah. Jadi ada 26 itu tersebar di kabupaten kota. Nah, yang ada di Kalimantan Timur. Kemudian melihat di Provinsi Kalimantan Timur tadi Bapak menyampaikan bahwa 257 pondok pesantren ini yang terdata atau legal gitu. Tapi apakah sejauh ini mungkin dari laporan yang diterima juga, mungkin dari kasus-kasus yang didapatkan juga, apakah ini bermunculan dari ponpes-ponpes atau lembaga pendidikan keagamaan yang legal begitu? Kalau yang baru-baru ini yang kita terima adalah dari lembaga pendidikan yang memang tercatat secara resmi ya. Salah satu contoh terkait dengan informasi yang lagi ramai saat ini adalah pondok pesantren Ibadur Rahman yang ada di Tenggarong Seberang. Nah, ini juga kita akan melakukan evaluasi, kita bekerja sama juga dengan lembaga atau instansi terkait yang untuk melakukan tindak lanjut terkait dengan laporan-laporan tersebut. Dan
pada saat laporan tersebut kita terima, kita selalu melakukan koordinasi karena kan yang punya wilayah adalah kabupaten kota. Nah, kita provinsi yang melakukan koordinasi. Terlepas daripada itu, maka terkait dengan kasus-kasus atau kejadian laporan yang ada di masyarakat itu kami dari Kementerian Agama sesegera mungkin untuk melakukan tindak lanjut, mengecek secara langsung ke lapangan. Tentunya juga kita bekerja sama dengan teman-teman seperti dari kepolisian, dari P2A dan teman-teman yang lain seperti itu. Baik. Dan memang pemirsa seperti yang kita ketahui bersama baru-baru ini kembali begitu booming begitu ya Bunda Rina, salah satu lembaga pendidikan keagamaan Ponpes yang berada di Kabupaten Tenggarong. Nah ini tapi kan menjadi salah satu. Kalau kita melihat dari Bunda Rina begitu, saya langsung ke Bunda Rina, dari 5 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir untuk laporan yang didapatkan oleh tim TRC PPA Kalimantan Timur seperti apa? Apakah memang adanya peningkatan di Kaltim ini begitu Bunda Rina? Jadi untuk 5 tahun terakhir ini kami ada menangani itu 4 pondok pesantren. Di Kukar 2, kemudian di Samarinda, di Bontang. Kutim juga ada. Nah untuk Kukar sendiri itu yang pertama pimpinan Ponpes, yang kedua itu anak pimpinan Ponpes, itu yang pimpinan Ponpes itu di tahun 2021 kemungkinan seperti itu. Nah kemudian dilanjut dengan anak pimpinan Ponpes yang terbaru 2025, itu untuk Kukar. Kemudian di Bontang itu juga ada di tahun 2024 kemarin, di Samarinda juga, itu semua pimpinan Ponpes yang melakukan gitu. Nah ini yang terbaru lagi, ini pimpinan Ponpes juga untuk 2026 ini. Kasus lama tapi baru korban-korban baru berani untuk speak up seperti itu. Ya, memang sebetulnya sebelumnya begitu yang ramai diperbincangkan di awal tahun, tepatnya di Februari ya Bunda ya, yang di Tenggarong ini, yakni terkait pelecehan terhadap santri sesama jenis begitu, dan kemudian terjadi kembali di kabupaten yang sama begitu. Kalau melihat hal ini, apa sebetulnya Bunda yang terjadi ya di tempat berasrama yang notabene ini merupakan salah satu seperti yang di prolog tadi disampaikan, tempat membangun karakter anak-anak begitu, tempat yang memang tradisi itu sudah dijaga sejak dahulu, sejak dibangun ada standar yang sudah ditetapkan juga oleh pemerintah dan terkait lainnya begitu. Kenapa bisa terjadi dari pandangan Bunda? Ya, kalau berdasarkan beberapa kasus yang kami tangani itu lebih pada relasi kuasa. Sebenarnya relasi kuasa yang terjadi antara pimpinan pondok, kemudian pengajar terhadap para santri dan santriwati. Ketaatan mereka, termasuk pada saat kasus yang ada ini, apa ini Pak, bahasa mereka tuh samina watokna. Nah itu ketaatan Pak ya, dengarkan, taati gitu. Nah jadi ada bahasa-bahasa seperti itu yang membuat para korban-korban ini tidak berani untuk melakukan pembantahan. Jadi tidak berani membantah, taat, apa yang diucapkan oleh kiai mereka, apa yang diucapkan oleh ustadz mereka, itu adalah perintah. Apalagi pada saat itu ada bahasa kalau kamu tidak mengikuti maka kamu tidak akan mengalami kenaikan tingkat. Jadi ada namanya jenjangnya di situ tuh ustazah, di atasnya ustazah itu apa gitu. Nah itu loh sudah naik dengan mendapatkan gelar seperti ini. Apakah kalian tidak mau? Nah ini bahasa-bahasa seperti itu. Jadi kalau santri itu, karena ibu saya juga dulu pernah mondok ya, tapi di Darul Ihsan Tokerong, almarhum ibu saya. Jadi menurut ibu saya itu memang ketaatan terhadap kiai mereka itu sudah luar biasa gitu. Nah jadi kalau memang kiai yang memang benar, lurus gitu, ya akhirnya tidak terjadi suatu apapun gitu. Tapi pada saat seseorang, oknum, kita berbicaranya oknum ini melakukan hal-hal yang di luar tindakan kenormalan, artinya melakukan tindakan asusila, ya inilah yang akhirnya mencoreng citra Ponpes. Apalagi banyak sekali masyarakat mengaitkan dengan salah satu lembaga, dengan salah satu, nggak bisa gitu. Tidak semua lembaga atau organisasi itu memiliki pondok yang seperti itu gitu. Ini kembali kita bicarakan oknum gitu, oknumnya. Apalagi di sekarang ini
Yang pertama itu anak beliau, kemudian sekarang yang diduga adalah pimpinannya. Baik, saya ingin dari pihak Kemenak begitu Pak Isna menanggapi apa yang disampaikan oleh Bunda Rina. Ternyata cukup banyak begitu ya, ada Kutai Kartanegara, Samarinda, Bontang, Kutai Timur. Ini belum semua daerah yang mungkin berani untuk mengajukan laporan dan sebagainya. Bagaimana dari Kemenak menanggapi laporan yang masuk seperti itu Pak Isna? Iya, dari TRC tadi Ibu Rina Zainud ya memang benar laporan tersebut, dan sebagai bentuk tindak lanjut dari Kementerian Agama kita ketika ada laporan kemarin kita tindak lanjut itu segera. Termasuk yang di Bontang itu pimpinan pondoknya kemarin langsung kita copot ya. Dan sudah ditahan juga yang bersangkutan yang di Samarinda, dan termasuk juga yang di Kutai Kartanegara anak dari pimpinan pondok yang sekarang. Nah jadi sekali lagi bahwa kami dari Kementerian Agama juga tidak bisa bergerak sendiri. Jadi perlu keterlibatan dari masyarakat, dari orang tua ya, dari semua unsur nanti untuk kita bisa melakukan pengawasan secara bersama-sama. Nah, saya kira untuk hal-hal yang baik kenapa tidak. Nah, cuma yang perlu digarisbawahi adalah yang perlu di underline terkait dengan sekali lagi bahwa kasus-kasus atau kejadian-kejadian ini tidak bisa kita generalisir. Jadi ini adalah oknum yang berbuat dan oknum tersebut yang harus ditindak. Itu yang harus kita pahami secara bersama-sama. Jadi bukan lembaganya begitu ya Pak ya? Tapi oknum yang di dalam lembaga tersebut. Ya artinya ini juga perlu kita luruskan, jangan sampai nanti ada anggapan bahwa lembaga pondok pesantren ini seolah-olah nanti digeneralisir. Nah, katakanlah kalau misalnya salah satu pondok yang berbuat, kita lihat nanti apakah ini terjadi tindakan kekerasan secara masif. Ya memang di aturan pondok pesantren tersebut kalau memang ada tindakan kekerasan yang dilakukan secara masif, itu di dalam regulasi undang-undang pesantren itu boleh kita tutup. Itu mungkin sebagian. Baik. Mungkin nanti kita akan berbincang lebih lanjut terkait dengan sanksi atau evaluasi yang bisa diberikan terhadap pengawasan. Saya ingin ke Ibtu Reni terlebih dahulu. Ibtu Reni, apakah masih bersama kami? Baik, Ibtu Reni dari Polda Kaltim mungkin bisa menyampaikan sejauh ini yang diterima dari Polda Kaltim, dari kerjasama kabupaten kota, tren laporan yang terjadi di kekerasan, tentang kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan berasrama ini seperti apa, dan pola penyidikan yang ditemukan seperti apa, Ibtu Reni? Ya, baik Mbak, terima kasih. Jadi benar kata Bu Rina, dari 5 tahun terakhir, karena kebetulan saya 5 tahun terakhir ini baru bergabung di PPA kembali gitu, setelah sebelumnya pernah bergabung, bahwasannya di 5 tahun ini memang ada beberapa khususnya pesantren, karena kebanyakan yang melapor di sini yang boarding school itu adalah pondok pesantren khususnya. Ya. Jadi kalau dari laporan yang dimaksud adalah kebanyakan terlapornya adalah pimpinan pesantren ataupun para pengasuh. Gitu. Dan rata-rata mereka adalah, yaitu kembali adanya relasi kuasa di sini, hubungan antara satu orang, 2 orang atau lebih, yang mana salah satu pihak itu memiliki wewenang atau kontrol yang lebih yang lainnya. Di sini Mbak akhirnya yang menyebabkan kenapa sih para korban-korban ini menganggap apa yang dilakukan oleh salah satu pihak yang memiliki korban ini dianggap sebagai suatu hal yang benar adanya gitu. Jadi udah apa ya, dalam pemikiran mereka apa yang disampaikan itu adalah semuanya halnya benar. Akhirnya mereka menuruti. Mungkin ada 1-2 korban yang ternyata setelah melewati semuanya terasa bahwasannya ini aneh. Nah dari sinilah kadang-kadang mereka itu baru melaporkan. Khususnya yang terakhir ini melaporkan setelah kejadian lebih dari 5 tahun. Kemarin sempat kami dalami bahwasannya kenapa baru melaporkan sekarang. Dan mereka itu terbuka setelah adanya laporan yang sebelumnya bahwa hal ini ternyata tidak benar. Nah inilah baru yang membuka mereka bahwasannya oh ternyata ini nggak benar gitu. Baru ada salah satu dari korban yang mau melaporkan. Nah ini yang saya sampaikan bahwasannya kenapa sih kenapa kita perlu selalu melakukan pengawasan ke lingkungan sekolah dan sebagainya.
karena kita tidak ingin kejadian yang terlalu lama gitu. Kalau buat kepolisian mungkin akan menghambat untuk mengumpulkan alat bukti seperti itu, karena mungkin bisa jadi lupa waktu kejadiannya, atau saksi-saksi yang lain bahkan mungkin sudah tidak ada orangnya, atau bahkan barang bukti yang harusnya masih ada sudah hilang. Nah seperti itu. Bahwasannya kemarin saya sudah ketemu dengan Pak Isnaini, Pak Irjen gitu. Ternyata dalam pengawasan ini kita perlu ya secara teratur untuk melakukan pengawasan dengan cara mengedukasi mereka yang berada di dalam ini gitu. Ya. Misalnya salah satunya yang paling sederhana aja adalah edukasi seksual. Karena rata-rata ternyata mereka tidak paham alat reproduksinya gitu. Yang bagian mana ini sebenarnya gitu. Nah, kemudian dari sini itu ternyata mereka tidak paham, dan adanya, kalau kami ambil kesimpulan itu, ajaran yang secara tidak langsung itu sebenarnya menyesatkan, bukan secara keseluruhan ya, tidak. Ini saya dalam artian menyesatkan dalam ranah pribadi gitu. Contoh nih saya yang tidak paham akan apa seperti jelasnya alat reproduksi itu, ternyata orang yang memiliki kekuasaan tertentu itu malah memberikan ilmu bahwasannya ini tuh seperti ini, bukan seperti ini. Nah, yang harusnya itu A tapi malah informasinya dijadikan B. Nah, inilah hal-hal yang kadang-kadang menurut kita yang di luar ini harusnya paham, tapi kenapa Anda yang ada di dalam itu tidak membuka cari informasi yang lebih benar bahwasannya ini tidak benar gitu. Baik. Yang menarik juga tadi Ibtu Reni menyampaikan bahwa dari beberapa kasus yang sudah dilaporkan ke Polda, ada yang 5 tahun kemudian setelah kejadian begitu ya Bunda ya, itu baru berhasil atau memberanikan diri melaporkan. Ini berarti apakah memang ada pola tertentu yang ditemukan oleh para penyidik selain dari relasi kuasa tadi, dan kemudian juga mungkin yang tadinya usianya belum cukup, kemudian tidak adanya keberanian atau adanya tekanan, atau ada seperti apa begitu Ibtu Reni melihat hal ini, dan mungkin bisa disampaikan juga pola pencegahan yang sudah dilakukan oleh Polda Kaltim begitu terhadap hal ini. Baik, jadi kenapa para korban ini dalam hal yang paling terakhir 5 tahun baru mau berani bicara, karena ternyata mereka baru paham dengan adanya kejadian yang di awal, ternyata hal ini adalah perilaku yang tidak benar, hal ini adalah perilaku yang menyimpan. Nah, ini yang baru dipahami hingga, karena semuanya dari sekitar 10 orang yang saya tanya, semua jawabannya sama. Kenapa baru berani membuka diri? Karena baru paham ada perkara yang sebelumnya, bahwasannya ini tidak benar. Nah, baru itu yang dipahami. Kenapa? Karena di sini mereka menganggap tadi ini sebuah ajaran yang menurun, yang memang begitu adanya. Jadi mereka menganggap bahwasan, salah satu yang saya tanyakan, kenapa tidak mencari tahu informasi yang jelas ya? Karena yang disampaikan adalah yang berkaitan dengan agama, yang sudah ada di kitab. Nah, di situ akhirnya, dan mereka itu lingkungannya tertutup. Hanya itu saja, jadi tidak ingin lagi membuka hal-hal yang lain begitu. Kemudian dalam pengawasannya saya menginginkan, kalau Polda Kaltim selama ini kami bekerja sama dengan DP3AKB atau DP3A. Salah satunya tahun ini kemarin saya alhamdulillah dikasih kesempatan untuk mengisi narasumber di salah satu ponpes dan sampaikan. Ini benar-benar saya sampaikan, dan kebetulan itu yang hadir adalah santriwati semua. Saya menyampaikan bahwasannya harus ada edukasi seksual dan jangan dianggap sebagai itu adalah hal yang tabu. Baik Ibtu Reni, kita akan berbincang kembali, dan juga pemirsa setelah jeda pariwara berikut tetaplah bersama kami di Dialog Publika.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Dialog Publika. Pemirsa, saya ingin ke Pak Isna ini langsung saja menanggapi apa yang disampaikan oleh Ibtu Reni tadi, bahwa ternyata dari pola penyelidikan kepolisian ada miss begitu Pak ya, antara pendidikan yang diberikan. Mungkin kalau dari sisi keagamaan memang fokusnya pada keagamaan, tapi apakah dari lembaga pendidikan keagamaan modern ini sudah memberikan pelajaran ataupun yang sama begitu dengan yang umum atau seperti apa begitu Pak Isna? Ya, untuk di pondok pesantren modern itu kan mereka kan ada pembelajaran seperti pada sekolah-sekolah umum yang lainnya ya, ada pelajaran biologi, ada pelajaran IPS dan lain sebagainya. Bisa jadi mungkin pembelajaran tersebut tidak atau belum diberikan secara detail ya, terkait dengan bagaimana kita harus menjaga reproduksi kita ya kan, bagi perempuan misalnya, atau hal-hal yang mungkin harus dijaga seperti apa. Itu mungkin bisa saja terjadi. Nah, makanya ini kita secara maraton terus melakukan pembinaan kepada lembaga-lembaga pondok pesantren, khususnya lembaga pondok pesantren yang ada di Kalimantan Timur ya, terkait dengan hal ini. Kami berikan pemahaman juga baik kepada para pengajarnya, kemudian para santri-santrinya juga, jika ada hal-hal atau informasi-informasi yang berkaitan dengan tindakan-tindakan kekerasan, kami persilakan mereka harus jangan takut-takut, jangan khawatir, itu mereka harus speak up seperti itu. Jadi jangan sampai ditutup-tutupi. Kita terbuka saja, nanti bisa dilaporkan kepada pihak internal pondok pesantren sendiri atau kepada orang tua atau kepada masyarakat. Dan jika perlu, kalau memang ada laporan-laporan yang memang terjadi tindakan kekerasan, bisa kita tindak lanjuti kepada pihak-pihak yang memang berwenang untuk menindaklanjutinya seperti itu. Namun apakah mungkin dari Kemenak Kaltim sudah untuk pengawasannya sudah rutin dilakukan terkait dengan standar operasional, dan juga tadi Bapak menyampaikan pengajar itu sudah sesuai, apakah itu juga sudah tersertifikasi atau seperti apa begitu? Rata-rata kan yang pengajar di pondok itu adalah mereka rata-rata lulusan pondok pesantren semua itu. Ya, jadi mereka ada yang mungkin pada jenjang mereka itu ada yang lulusan SMA, kemudian ada jenjang mereka itu yang lulus sampai kepada S1 seperti itu. Ya. Dan itu juga menjadi persyaratan di sebuah lembaga pondok pesantren. Kalau mereka mau mengajar, tentunya ada standar-standar ketentuan dari lembaga pondok pesantren tersebut. Nah, oleh karena itu terkait dengan ini kami berharap bahwa sekali lagi kepada lembaga pondok pesantren, kepada para pengajar, ya, kepada para pimpinan pondok, juga pada orang tua, jika sekali lagi ada informasi-informasi yang berkaitan dengan tindakan kekerasan, ayo kita kita tindak lanjuti secara bersama-sama. Baik. Saya ingin ke Pak Gunawan terlebih dahulu. Pak Gunawan, dari sisi pemerintah begitu ya, Dinas Pendidikan Kalimantan Timur, mungkin pencegahan atau pengawasan yang dilakukan ini seperti apa Pak Gunawan? Iya, untuk pencegahan kalau di sekolah itu kan memang secara dari ketentuan, seperti dari peraturan Kemendikdasmen misalnya, itu kan sekolah harus membentuk tim pencegahan itu ya, termasuk bagaimana menciptakan sekolah sekarang itu aman nyaman gitu ya, termasuk ya bagaimana sekolah itu menjadi tempat yang yang melindungi orang, melindungi siswa termasuk ya, untuk kemudian beraktivitas atau belajar dengan aman di situ ya, tanpa tadi ada kekerasan tadi ya, ada kekerasan. Makanya kalau di sekolah-sekolah memang dibuat timnya, walaupun nih ya ada yang kemudian maksimal, ada yang tidak seperti itu, ada maksimal. Tapi itu ya dibangun sistemnya gitu, dibangun sistemnya ya, kemudian guru-gurunya juga kemudian kita kasih edukasi gitu ya, edukasi, bahkan ya diwajibkan gitu ya, diwajibkan untuk setiap sekolah itu membuat tim tadi, membentuk, bahkan bagaimana mensosialisasikan. Bahkan kalau sekarang itu kan
perlindungan anak itu ya menjauh kekerasan itu bagian dari ini ya penilaian sebuah sekolah itu bagus atau tidak, atau akreditasinya itu sebenarnya salah satu poinnya itu di situ ada ndak sekolah itu melakukan pendidikan itu tadi ya, pendidikan untuk menjauhi kekerasan-kekerasan tadi, baik itu tadi yang kita bicarakan tadi, kekerasan seksual tadi ataupun yang lainnya, itu yang paling dibangun ya seperti itu yang Baik, ada tim pengawasan yang diterjunkan begitu. Dari Kemenak ada yang ingin ditambahkan? Berkaitan dengan peta jalan untuk pesantren ramah anak ini, di sini perlu kami sampaikan kepada kita semua ya, bahwa berdasarkan Kepdirjen Pendidikan Islam nomor 1262 tahun 2024 itu sudah diterbitkan juknis terkait dengan pengasuhan ramah anak di pondok pesantren. Nah, sebagai tindak lanjut dari hal tersebut, maka untuk pondok pesantren di Indonesia itu ada 512 piloting project yang dijadikan untuk pondok pesantren ramah anak, termasuk kita di Kalimantan Timur. Di Kalimantan Timur masuk? Ya, Kalimantan Timur masuk ada 10, karena kemarin itu awal-awal ada 10 di 10 kabupaten kota di 2025. Dan di 2026 ini itu bertambah, seluruh Indonesia itu ada 1.900 piloting project pondok pesantren ramah anak. Di Kalimantan Timur bertambah 42 menjadi 52 pondok pesantren yang menjadi piloting project pesantren ramah anak. Baik, ada 52 pilot project pondok pesantren begitu Pak ya? Betul. Yang ramah anak untuk di Kalimantan Timur. Baik, saya ingin ke Bunda Rina. Bunda Rina bisa menyampaikan fakta di lapangan itu seperti apa sebetulnya? Tadi kita sudah jauh sekali berbincang tentang ponpes ramah anak, kemudian juga tadi pengawasan, kemudian juga pembelajaran. Tapi seperti apa untuk di lapangan yang ditemukan begitu? Ya, jadi untuk di lapangan sendiri itu tadi seperti yang Mbak Reni sampaikan, bahwasanya pengajaran yang dilakukan akhirnya ini khusus untuk yang bermasalah ini tadi ya, yang kita temukan, karena kalau yang tidak bermasalah kan kita nggak terfokus di situ gitu. Jadi ada bahasa-bahasa kayak misalnya tahnik gitu, itu memberikan makan kepada bayi melalui mulut. Jadi santri itu diajarkan sistem tahnik itu, diberikan minuman air dicampur kurma melalui mulut si ustadz tadi kepada mulut si santriwati. Jadi sentuhan melalui mulut gitu, memberikan sesuatu itu. Dan karena ini merupakan ajaran, jadi bagi santriwati itu adalah suatu hal yang wajar, biasa. Dan mereka tidak menyadari itu. Bahkan pada suatu waktu terjadi tindakan pencabulan itu tadi, disampaikan kamu lihat, kamu tunggu arahan, dan ini setelah ini giliran kamu. Secara sadar? Secara sadar itu. dan secara, bahkan itu dilakukan pada saat para santriwati ada di semua di ruangan tersebut. Diajarkan hal seperti itu. Ini untuk kenaikan tingkat. Nanti kamu akan mendapatkan kitab ini gitu. Baik, baik. Jadi itu tadi ketaatan mereka berada di satu lingkungan yang mengajarkan hal seperti itu. Akhirnya bagi mereka itu kewajaran. Nah, kenapa ini gunung es ini akhirnya terbalik pada saat ada kasus yang menimpa santri tadi. Baru terbuka di pikiran mereka bahwasanya ini salah. Bahkan ada 2 orang korban, 1 sampai muntah darah saking ketakutan. Yang 1 lagi sampai sekarang ini mengalami anxiety kecemasan berlebih hingga harus berobat terus-menerus ini korban sampai sekarang. Karena saking ketakutannya, trauma di penglihatan mereka itu, mereka menjadi saksi melihat bagaimana teman-teman mereka mendapatkan perlakuan seperti itu. Baik, baik. Jadi dampak psikologisnya sangat luar biasa. Berkepanjangan juga begitu? Berkepanjangan. Bahkan ada yang mereka menganggap bahwasanya apa yang terjadi pada mereka ini, mereka tuh udah nggak baik lagi. Diri mereka udah buruk, udah tidak bagus lagi gitu di diri mereka. Begitu mereka menyadari, setelah mereka sadar bahwasanya apa yang terjadi, apa yang mereka alami bertahun-tahun ini ternyata itu salah. Karena mereka kan ada kewajiban Pak ya, setelah lulus itu pengabdian. Nah di masa pengabdian itulah yang akhirnya terjadi. Ini yang sering saya protes gitu. Bahkan beberapa santri sering kali, Bu kami nggak bisa dapat ijazah.
Karena kalau tidak ikut pengabdian dulu nggak keluar ijazah. Nah ini dulu kami mau beraudien dengan Kemenak gitu. Ini tolong dong gitu kan, karena tidak semua santri itu ingin mengabdi. Pasti ada toh yang ingin meneruskan sekolahnya di luar gitu. Minta tolong dirubah sistem seperti itu gitu. Baik. Iya, karena kalau seperti ini terus, ini mencoreng. Makanya pada saat kejadian, kami ini sebenarnya mau aksi Pak, mau demo di pondok tersebut gitu loh. Ini sudah kejadian bukan satu kali saja. 2021 di pondok yang sama. Ya. Lanjut di 2025, sekarang 2026 di situ lagi gitu loh. Ini kalau nggak ada tindakan tegas dari Kemenak, mohon maaf, maka kami akan melakukan aksi besar-besaran di sana gitu. Baik. RCPPA bersama masyarakat. Baik, baik. Silakan dari Kemenak menanggapi apa tindakan tegas yang bisa diberikan untuk pondok pesantren yang memang Karena terbukti sudah berulang begitu. kali gitu loh. Iya, kasus atau kejadian ini kan kita lihat dari perkembangannya ya. Jadi untuk kejadian yang kemarin yang terjadi, termasuk yang di 2021, 2025, dan informasi yang saat ini tengah dilakukan penyidikan di 2026 ya. 2026. Itu terus kita kawal, dan kita kemarin itu mengadakan rapat di Kementerian Agama sendiri, termasuk juga terakhir kemarin kami dengan Ibu Reni dengan DP3A terkait dengan hal tersebut, dan kemarin kami baru menerima surat dari Kementerian Agama Pusat terkait dengan tindak lanjut hal tersebut. Maka kami besok akan melakukan rapat dengan Kementerian Agama Kutai Kartanegara untuk menyikapi terkait dengan surat dari Kementerian Agama Pusat tersebut. Nanti seperti apa nanti akan kami informasikan. Tapi yang jelas tadi sudah kita sempat bincang-bincang ya. Di stop dulu Pak Itu penerimaan nanti kita siswa. akan sampaikan informasi ini terkait dengan tindak lanjut dari atas kejadian atau kasus yang terjadi di Ibadur Rahman ini. Tapi apakah ada potensi untuk pencabutan izin dari Ponpes itu? Yang jelas kalau kita dari Kementerian Agama sesuai dengan regulasi, kalau memang itu memang ini kita akan tetap sesuai dengan aturan. Artinya kalau memang harus kita cabut, izin pondoknya yang kita cabut. Itu bagus, Pak. Kemungkinan seperti itu. Baik, jadi ada kemungkinan untuk pencabutan izin dari Ponpes yang bersangkutan. Ya, ada begitu kemungkinan ya, Pak, ya? seperti itu. Jadi nanti kita makanya kan di dalam regulasi seperti itu ya. Berdasarkan laporan-laporan data-data yang ada nanti kita akan tindak lanjuti. Bukan satu kali. Baik, baik. Saya ingin ke Ibtu Reni. Ibtu Reni dari Polda Kaltim ini sejauh ini bagaimana proses hukum yang sudah berjalan dari kasus yang paling terbaru begitu, ataupun juga ada kasus yang masih belum selesai mungkin Ibtu Reni? Untuk kasus yang dimaksud dalam hal ini sudah ada laporan polisinya dan sekarang dalam proses penyelidikan. Proses penyelidikan ini kami sedang mengumpulkan klarifikasi terkait keterangan dari korban, keterangan dari pelapor. Kemudian kami mendalami apakah ini merupakan unsur pidana atau bukan. Dari pada tahap saat ini adalah proses penyelidikan. Nanti kalau ternyata ini merupakan tindak pidana, maka kami akan gelarkan untuk ditingkatkan kepada proses penyelidikan. Baik. Ada kekhawatiran juga di tengah masyarakat begitu terkait dengan proses hukum ini tidak berjalan sesuai semestinya begitu. Bagaimana dari Polda Kaltim bisa memastikan bahwa proses hukum yang berjalan ini tidak mengabaikan dari sisi dampak yang sudah diberikan yang begitu luar biasa terhadap santriwati yang terbukti menjadi korban begitu? Ya, baik, kami dari Polda Kaltim khususnya Renakta yang saat ini menerima laporan dan sedang menangani perkaranya, kami maksimalkan untuk mengupayakan hak-hak korban terpenuhi dalam hal ini gitu Pak. Namun kita juga mendalami perkara ini untuk mencari alat bukti, karena nanti di persidangan yang berbicara adalah alat bukti ini. Jadi terkait laporan ini kita terus dalami, karena masih pencabulan, persetubuhan itu ibaratnya kalau kami ucap itu adalah hanya korban, pelaku, dan Tuhan yang tahu karena di rumah private gitu. Alhamdulillahnya kalau misalnya kejadian yang terakhir ini banyak korban yang saling melihat. Nah, namun kendalanya adalah terjadi sudah beberapa tahun ke belakang gitu jauh. Kemudian kenapa ada hambatan-hambatan tersebut? Karena
kemarin gitu untuk mencari korban yang mau speak up itu amat sangat sulit gitu. Ada korban yang mau, tapi kita butuh untuk saksi-saksi yang lain. Akhirnya kita dibantu oleh PT di PPA untuk menjangkau. Ternyata setelah dijangkau lalu dilaporkan kepada kami, mereka kembali mundur gitu. Mungkin karena intimidasi dan lain sebagainya, ancaman, ya mungkin ya saya kurang paham itu. Akhirnya alhamdulillah setelah ke sini-sini beberapa korban mau kembali, ada yang mau untuk speak up lagi. Nah, harapan kami nanti ada lagi korban-korban yang mau speak up lagi, karena bahwasannya kalau bukan kita sekarang, nanti siapa lagi gitu yang memutus mata rantai ini supaya Pak Isna ini nanti bisa melakukan mengambil keputusan yang tepat gitu. Mungkin itu kali ya Pak ya. Baik. Ibu. Baik, jadi kendala utama dari Polda Kaltim dalam hal ini adalah alat bukti tadi begitu, dan juga saksi-saksi yang diperlukan. Nah, tadi juga Ibtu Reni menyampaikan bahwa memang sebagian sudah berani speak up untuk menjadi saksi atau berani melapor. Namun bagaimana yang lain begitu ya, yang tadi tidak semua anak atau santriwati itu berani melapor. Apa yang sudah dilakukan oleh Polda Kaltim untuk hal ini, dan kemudian bagaimana begitu agar sistem pelaporan ini juga aman, kemudian juga menjaga keselamatan para saksi, menjaga keselamatan para pelapor, seperti itu. Ya, baik, oke. Kemarin sudah saya sampaikan bahwasannya saya percaya, saya yakin bahwasannya korban ini ada rasa ketakutan itu karena memang disampaikan langsung pada saya, dan itu saya pahami gitu. Bahwasannya kami juga berkewajiban untuk mengedukasi bahwasannya semua warga negara ini mendapatkan hak yang sama di mata hukum. Artinya, apabila mendapatkan intimidasi, mereka berhak untuk melaporkan. Dan mereka mendapatkan perlindungan dari kami, perlindungan dari hukum. Nah, perlindungan itu dalam bentuk apa? Kalau memang merasa terancam, terintimidasi, maka laporkan. Kalau memang nantinya korban-korban ini tidak berani kembali ke kediaman, mungkin terus-menerus didatangi dan dibujuk atau bagaimana, nanti kami akan berkoordinasi dengan UPT PPA untuk jika korban mau akan kita sediakan rumah aman jika korban mau, seperti itu. Nah, selain itu juga ada nanti yang namanya perlindungan saksi dan korban oleh LPSK gitu. Sejauh ini kami memenuhi semua yang menjadi hak-hak korban. Ketika korban ini merasa takut gitu, kami juga berusaha untuk korban kan kebetulan kami di Balikpapan, korban di Samarinda. Akhirnya kita mencari jalur tengah, kami yang mendatangi korban agar korban ini merasa udah takut, jangan sampai direpotkan kembali. Seperti itu. Itu upaya kami untuk melakukan pendekatan kepada korban-korban. Baik, kita sudah memasuki sesi akhir dan aku memberikan kesempatan kepada narasumber menyampaikan closing statement. Silakan Ibtu Reni, singkat saja apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa. Iya. Sebenarnya kalau tembok sekolah yang menjadi penghalang itu sebenarnya bukan hanya kewajiban para penduduk yang ada di sekolah, tapi itu adalah kewajiban kita semua. Nah, jadi tetaplah menjadikan tempat pendidikan sebagai tempat yang aman, nyaman, dan bermartabat bagi semua orang yang ada di dalamnya. Maka dari itu adalah tanggung jawab kita semua untuk menjaganya. Dan jangan lupa, jangan pernah takut untuk speak up. Karena siapa lagi yang menolong kita kalau bukan kita sendiri. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Ibtu Reni. Selanjutnya saya ingin ke Bunda Rina. Apa yang ingin disampaikan terkait dengan mungkin ada perbaikan atau inisiatif mendesak yang bisa dilakukan, saran yang bisa dilakukan begitu untuk pemerintah, silakan. Kalau dari kami, jangan biarkan nama baik itu menjadi topeng kejahatan. Mari tegakkan keadilan bagi semua. Lindungi korban, dengarkan suara korban, jangan berpikir hanya nama baik hingga akhirnya merugikan institusi sendiri gitu. Kalau bagi kami dari Kemenak terutama yang mempunyai wewenang untuk ini, silakan lakukan tindakan secepatnya. Kalau perlu di stop dulu untuk penerimaan siswa baru sampai kasus ini dinyatakan selesai dan inkrah. Apalagi kasus yang ada ini sudah berproses dan sudah vonis ya Pak ya. Itu harapan saya. Jadi jangan biarkan nama baik menjadi topeng bagi kejahatan, itu aja. Baik.
Selanjutnya silakan Pak Gunawan, apa yang ingin disampaikan? Oke, terima kasih. Saya kira ini PR bersama ya, terutama bagi pemerintah provinsi, karena memang kita ini kan sudah diberi kompensasi untuk mengurus itu ya, digaji dan seterusnya. Jadi memang berharap sekali ya kejadian-kejadian seperti ini tidak terjadi, maka mari kita perkuat sistem sebenarnya partisipasi ya Pak, kemudian lembaga itu memang harus terbuka ya untuk diakses oleh semua orang, karena kalau kita lihat beberapa kejadian memang lembaganya itu eksklusif, tertutup ya, mungkin akses orang tua ke anak juga kayak terputus ya, dikunjungi juga mungkin terputus seperti itu, maka memang yang harus dilakukan adalah lembaga, apalagi ini lembaga publik sebenarnya, termasuk pesantren, sekolah, itu lembaga publik yang banyak dan tidaknya itu ada anggaran dari negara. Maka sebenarnya itu siapapun boleh mengakses lembaga itu sebenarnya secara aturan gitu ya, seperti itu. Maka ini memang bagaimana kita membuat sebuah lembaga kita, lembaga pendidikan itu terbuka, diakses oleh semua orang ya. Dan ya dibuat mungkin salah satunya juga sih ingin dibangun itu adalah pendidikan yang kritis tadi sebenarnya, yang harus dibangun pendidikan kritis ke anak-anak ya, seperti itu. Mana yang harus di siswa itu kemudian bisa menanyakan apapun yang diberikan oleh mungkin lembaga itu, apakah gurunya dan seterusnya. Jadi tidak karena tadi kan kebanyakan adalah yang terjadi relasi kuasa ya, relasi kuasa. Ya. Dan relasi kuasa itu memang tidak ada kritik di dalamnya, seperti itu. Ini yang harus kita bangun sih, seperti itu. Baik, terakhir silakan Pak Isna, apa yang disampaikan termasuk juga mungkin terkait dengan celah yang sudah diberikan para oknum lembaga pendidikan keagamaan ini yang sudah mencoreng begitu ya nama baik dari institusi ataupun lembaga. Dan kemudian apa sanksi tegas yang dilakukan Kemenak terhadap ponpes-ponpes yang mengalami ataupun terbukti begitu. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Di sini kami perlu juga tadi menyampaikan terkait dengan bahwa kita sekarang kan sudah ada Undang-Undang Pondok Pesantren ya, nomor 18 tahun 2019, kemudian juga ada Direktorat Pesantren sekarang ini melalui keputusan Presiden nomor 18 tahun 2026, dan ini menjadi menjadi payung hukum bagi kita untuk kita melaksanakan tugas dan kewajiban kita, tanggung jawab kita. Kami berharap bahwa tanggung jawab ini adalah melibatkan semua unsur, bukan hanya dari pemerintah, tapi juga kami minta kita melakukan pengawasan secara bersama-sama, masyarakat, kemudian orang tua, dan pihak-pihak yang memang berkepentingan terkait dengan pengawasan terhadap lembaga berasrama ini, yaitu. Nah, kemudian terkait dengan bagaimana kita menyikapi tindak lanjut, kami tetap berprinsip pada aturan yang telah ada, ketentuan yang berlaku. Jadi kalau memang nanti mekanisme seperti apa ya kita akan ikuti aturan tersebut ya. Kalau memang kata kuncinya nanti sampai kepada akhirnya nanti harus ditutup ya kita sesuai dengan aturan itu seperti itu. Kemudian kami berharap juga bahwa karena ini sekarang ini sudah ada peta jalan untuk pesantren ramah anak, kami berharap bahwa pesantren harus menjadi tempat yang nyaman, menjadi tempat yang kondusif, kemudian yang enak bagi santri-santri kita untuk mengikuti pembelajaran di pondok pesantren. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk seluruh narasumber yang sudah hadir pada hari ini, dan pemirsa memang seperti yang disampaikan kekerasan seksual di dunia pendidikan termasuk juga untuk pendidikan keagamaan atau yang berasrama ini merupakan fenomena gunung es yang perlu peran semua pihak. Jadi pengawasan harus dilakukan secara masif oleh seluruh orang begitu, masyarakat, tidak hanya pemerintah saja atau tim TRC saja, tapi semua pihak termasuk di dalamnya. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan di Dialog Publika pada hari ini. Kami tutup Dialog Publika pada sesi hari ini. Saya Pratiwi mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat petang, sampai jumpa.